Baik, Pak. Jadi nama sama name saja ya. Nah, kemudian di chatting hadir, udah selesai kita ininya ya. Untuk daftar hadir nanti. Karena daftar hadir di portal belum bisa juga. Nah, nanti kalau di portal sudah bisa, nggak perlu lagi ya. Nah, kita setiap minggu akan lewat Zoom ini ya. Nanti akan saya kirimkan di WA grup Elektro linknya. Kira-kira berapa jam sebelumnya ya, karena kita kan bukan link mata kuliah ya, link apa banyak yang ikut, sehingga kalau saya kirim jauh-jauh hari nanti terlalu ke atas dia kan, dia nggak tahu. Jadi kira berapa jam sebelumnya akan saya kirim. Jadi bukan hari. Takutnya banyak yang ngisi kan, nanti terlalu di atas kamu nggak kelihatan. Nah sekarang kita mulai aja ya. Sudah 5 orang dari peserta 10 orang, separuh ya, nggak apa-apa ya. Separuh ya. Lebih separuh nih. Baru ada lagi. Jadi kita mulai saja 6 orang ya. Nah kita akan praktek. Nah praktek ini nanti karena kita belum bisa ke kampus juga. Nah, tetapi nanti saya sudah minta izin ke dekan supaya nanti kalau prakteknya itu kita ke kampus. Nah, sekarang persiapannya, nah kalau di kampus kan kita juga akan membuat dulu ya, layout dari PCB dengan software, terserah softwarenya ya, kemudian dipindahkan ke kertas, nanti kertasnya kita pakai kertas ini, foto ya supaya mudah pindahnya. Baru ditransfer ke PCB, kemudian baru di-hitching, kemudian dipasang komponen di board dulu dan pasang komponen gitu ya. Nah, kemudian yang mulai dari hitching ke pemindahan PCB sampai ke hitching itu nanti kita belakangan. Sekarang akan kita buat dulu aja gambarnya. Nah, di prakteknya kan nanti ada simulasi. Jadi di sini setelah gambar PCB dari rangkaian gambar PCB-nya, kemudian kamu buat simulasinya. Nah, nanti waktu kita praktek di lab nanti tidak bikin simulasi lagi, sudah ada ya. Simpan nanti dan dilaporkan ke Google Classroom ya. Google Classroom. Jadi hasil layout untuk PCB kamu dan gambar apa namanya gambar rangkaian simulasi nanti dikirimkan ke Google Classroom. Nanti saya kasih tugasnya ya, tugas hari ini, tugas pertemuan pertama, tugas pertemuan kedua, nanti akan tinggal diisi di situ ya. Nah, nanti setelah kita ke kampus nanti baru, nah kita karena 10 orang nih bisa, nanti kita 10 ini kita bagi 2 juga nanti, 2 kelompok. Ya, karena harus jaraknya jauh-jauh. Tapi nanti setelah tahun baru ini, kita mendekati akhir semester ya, baru ke kampus. Sekarang kita teorinya dulu. Nah ini kita mulai aja, ini sudah bisa diambil materinya ya, di Google Classroom. Saya bagikan juga ya, itunya waktu link ini, link Google Classroom. Kalau Google Classroom cukup sekali, udah terdaftar gitu ya. Nah, saya lihat dulu sebentar, pesertanya di Google Classroom sudah masuk belum? Sebentar ya. Saya lihat dulu sebentar. Ini belum ada ya. Jadi nanti di Google Classroom masih kosong. Ya. Masih kosong, sehingga nanti kamu link yang udah saya kirimkan linknya kan ya. Sama bareng dengan linknya apa namanya Google Zoom. Nanti Ya, Pak, udah. tinggal kamu klik nanti dia akan masuk ya. Emailnya email nama sendiri ya, jangan email aneh-aneh ya. Email yang pakai nama kamu ya. Jadi jangan, kalau ada juga tuh yang aneh-aneh jadi susah nanti. Ini siapa nanti tolong nih di Yusuf ya sama si ini videonya ditampilkan ya. Jadi anggap hadir. Nanti yang baru hadir tolong di chat, di chattingnya bilang hanya hadir gitu aja ya, tulis hadir.
Bagi yang baru hadir, tolong di ininya, di chattingnya, di chat ditulis hadir ya. Itu untuk daftar hadir sementara. Ini baru 4 orang. Mumu Ahmad, Agung, Muhammad Khatib, Taufik, satu lagi udah Rizky ya, Bia. 5 ya, 1 orang lagi ya. Nah, tolong di chatting di sini ya. Kita kan ada 6. Taufik belum kayaknya ya. Taufik udah belum? Belum ya. Di Taufik Belum Pak, belum Pak. chatting. Hadir ya. Karena ini direkam, nah, dia akan daftar hadirnya langsung kerekam. Nah, nanti rekaman ini akan saya kirim juga ke Google Classroom ya. Nanti sehingga kamu bisa juga upload. Ya paling nggak besok baru saya masukin. Kalau nggak hari ini besok ya. Nah sekarang kita mulai saja ini kita materi kita ya. Kita akan membuat kompon layout untuk PCB untuk 2 percobaan saja dulu ya hari ini. Nanti bisa kita lanjutkan. Cuman kamu akan ada tugas nanti untuk untuk membuat simulasi di program multisim-nya. Nah ini ya, saya kecilan aja ininya. Supaya nggak mengganggu ya. Nah ini bab pertama itu, petikum karakteristik dioda dan penggunaannya, ada beberapa percobaan nanti. Nanti akan kita mulai dengan percobaan pertama dan kedua, karakteristik dioda, sama ini nanti, pengukuran arus dan tegangan dioda. Sebenarnya mirip dengan ini, kalau ini karakteristik ya. Nah ini sini ada percobaannya, ada 4 kali nanti. 4 kali percobaan. Pertama adalah dengan dioda silikon, ya, arah maju dan arah balik. Ini arah maju ya, nanti ada arah baliknya. Nah, sama silikon ya. Kemudian Zener arah maju dan arah balik. Berarti 4, cuman ini cukup 1. Ya. Nah, dari ini rangkaian ini nanti kita buatkan PCB-nya seperti ini. Nanti saya pindahkan dulu. Kamu boleh menggunakan apa saja programnya ya. Bisa pakai Word, boleh. Kalau ada yang bisa program gambar, itu lebih bagus lagi. Nanti akan saya coba ke sini ya. Yang saya gunakan yang saya bisa aja ya. Saya gunakan CorelDRAW. Pakai Word juga bisa ya. Ini bapaknya. Tapi nanti ada kalau ini untuk yang IC nanti nggak bisa kita pakai Word, susah. Nanti akan saya ini kan nanti dengan program Eagle, nanti saya kirim ini ya di bagi yang pernah ikut dapat punya tuh. Kalau enggak nanti akan tetap saya kirim ke Google Classroom. Eagle, karena untuk membuat kaki IC-nya itu susah, terlalu dekat ya. Kalau ini jarak-jaraknya lewat atau kurang dikit karena kaki resistor, kaki dioda gitu ya, atau transistor juga, karena transistornya kita bukan transistor yang kakinya tetap. Kalau kakinya tetap itu benar nggak bisa. Kita transistornya masih bisa di kakinya kayak kaki R juga ya, jadi bisa direnggangin, bisa dirapatin sedikit gitu ya. Jadi kalau kurang-kurang dikit, lewat-lewat dikit itu nggak apa. Nah ini contohnya rangkaiannya. Jadi PCB-nya kita buat juga untuk ini. Berarti di sini kan diisi komponen nanti. Di sini garis untuk line ya, line PCB-nya. Di sini kosong, di sini garis lagi, ini kosong karena ini ampere meter ya. Berarti di sini hanya kabel. Di sini titik untuk solder R, di sini titik untuk kabel. Di sini juga titik untuk dioda. Di sini titik untuk kabel ke power supply. Jadi kita buat seperti ini. Nah, ini sederhana aja kita buat dulu. Seperti ini. Gedein sedikit ininya ya. Kemudian diwarnai yang gelap. Gitu ya, diwarnai yang gelap. Supaya nanti dia di etching dia nggak hilang. Warna yang gelap gitu ya, mudah. Terserah nih warnanya ya, pokoknya gelap hitam aja nggak. Karena kita juga warna lain juga printer kita printer hitam putih ya. Nah, ini contohnya. Kira-kira jarak R ini dengan ininya tuh 1,5 cm cukup. Kalau mau 2 umpamanya 2 cm juga nggak apa-apa. Nah, gitu ya, kira itu ya. Nah, ini ada lagi kan? Ini agak panjang dikit lah, karena ada 2 titik. Ini untuk R, di sininya untuk ampere meter. Kemudian di ujungnya kita buat lagi. Ini jaraknya. Nah, kalau ini jaraknya bebas karena 2 kabel saja ya.
Kalau ini ya sekitar 1,5 sampai 2 cm jarak sini. Kalau ini bebas karena dia yang penting putus, tidak boleh sambung karena kabel, titik kabel sini, nah di sini titik kabel juga. Nah kemudian yang di bawahnya, nah ini saya jalan dikit, ambil sama dengan ini kira ya. Kemudian yang di bawahnya udah garis aja gitu kan. Nah itu dia. Nah ini sebenarnya kan bisa titik ini dengan ini, tapi kejauhan nanti supaya dia agak dekat. Nah kita kasih ini dikit jaraknya ke bawah ya. Atau nggak usah ini, langsung aja ini saya besarkan. Ini ya. Nah, ini juga saya besarkan. Jadi dalam membuat PCB kita, sedapat mungkin yang tidak terblok itu sesedikit mungkin. Nah ini juga umpamanya ini ya. Nih. Nah, jadi sedikit mungkin. Ini umpamanya kalau jarakin, nah, cuman nanti ininya titiknya tetap jauh gitu ya. Ini juga jaraknya kayak apa? Nah, udah. Nah ini kita buatkan titiknya untuk ininya. Kalau ini kan susah kita cari-cari untuk bornya nanti ya. Ini apalagi? Ini agak ini kita untuk kasih nama nanti ya. Umpamanya percobaan pertama supaya mudah nanti ya kasih nama. Satu-satu umpamanya ya. Nah. Ini umpamanya nah, umpamanya ini ya. Supaya kelihatan aja. Itu yang kena ininya ya. Nah, sekarang kan titiknya. Sebenarnya ini udah selesai sebenarnya. Ini untuk R di sini. Ini untuk ampermeter, ini untuk dioda. Dan di sini untuk power supply. Di sini power supply kabel, titik. Nah, kita buatkan supaya memudahkan kita nanti untuk melihat, oh di mana dibor untuk ininya gitu ya. Nah, kita buatkan di sini. Nanti di sini satu. Kemudian di sininya satu. Ya. Ini untuk ini power supply. Ini untuk R gimana? Tadi kan ininya udah kita ini kan ya. Oh R-nya. Jadi jarakin sedikit sini, jangan terlalu ke sini. Karena ini kita kecilin supaya apa? Itchingnya mudah. Ini umpamanya beli berapa lagi bisa. Dan ujung juga bisa. Tapi ini jangan kita kasih ini nanti supaya memudahkan kita ini. Kita buatkan ininya. Kontrol D. Nah, ini untuk input umpamanya kan. Input in. Nah, supaya mudah kita nyodar itunya nanti juga. Oh, di sini pakai in. Gitu ya. Nah, di sininya kontrol D. Ini V-out-nya. Nah, kalau komponen boleh juga nanti. Biar nggak ini R, ini ampere boleh ya. Nah, ini aja saya ini dulu. Nah, ini di sini jangan terlalu dekat. Nah, ini dekatin aja, nggak apa-apa. Supaya apa? Yang hilang itu yang putih ini nanti ya, yang putih yang hilang. Supaya kita sesedikit mungkin. Jadi kalau dia sedikit cepat hitchingnya, ininya tidak tergerus gitu ya. Ini lama juga tergerus sama ini. Nah, ini saya juga iniin 2 kali sekali. Nah, ini. Nah, di sini kan ada 2 ya. Satu. Nah, ini untuk kabel ya. Kalau kabel boleh dekat, nggak masalah. Yang ini nih, ini kan dia yang kerasnya itu kan ada kira-kira 1 cm lebih ya. Nah, jadi jarak ini ke sini lebih dari 2 cm lah, supaya aman kita untuk memasangnya. Kurang lebih ya, lebih dikit kurang dikit nggak masalah. Nah, ini kabel masalah. Nah, sama nih dioda juga, ya. Dioda juga tidak boleh kita terlalu dekat, berdiri nanti ininya. Nah, ini agak ke sini, umpamanya yang bawah saya geser. Nah, ini udah sederhana karena rangkaiannya sederhana juga ya. Rangkaiannya sederhana, ininya juga sederhana. Nah, kalau kita menggambar langsung ke PCB, ada sekarang kan ada ininya ya, printernya ya, PCB.
langsung. Sudah ada. Jadi kita desain di software, jadi kertasnya itu diganti dengan PCB. Sekarang sudah ada. Nah, dia gambarnya nggak boleh seperti ini. Kalau gambar seperti ini, berarti kita nyoldernya dari atas PCB-nya. Padahal kita lubang dulu baru di bawah kan. Nah, harus dibalik gambarnya. Kalau ini nggak perlu dibalik. Karena nanti kita balik, dia ke kertas dibaliknya. Kita print seperti ini, kertas akan membalik ke PCB. Tapi kalau dia print langsung ke PCB, ini harus dibalik. Nah, ini saya ini dulu ya. Jadi kalau siapa tahu kalian nanti nggak terlalu mahal itu sekarang. Jadi dia bisa langsung ke PCB. Saya grup dulu ya. Nah, itu membuatnya harus dibalik. Nah, ini contohnya yang langsung print di PCB ya. Bapaknya kamu print di PCB itu lebih enak. Kita tidak perlu 2 kali transfer, ini kan transfer kertas dulu, baru transfer ke PCB. Kalau ini langsung print PCB. Print PCB ada, ini harus kita balik. Ini ya. Yang di depan ke belakang. Nah, jadi lihat bandingannya, perbedaannya nanti. Hurufnya kebalik nanti. Karena percobaan satu-satu ini dia satu-satu nih N dulu ini ya. V-nya sebelah sini. Nah, ini baru dia kita bisa nyolder dari bawah. Komponennya bagian sisi atas PCB, soldernya di bawah PCB. Kalau kita ini print langsung ke PCB menggunakan ini, kita harus nyoldernya di atas. Komponennya di atas, nyoldernya di atas. Susah itu. Nah, kalau ini kan dia kuat. Nah, ini terserah nanti. Nah, karena kita menggunakan ada teman kamu yang masuk sebentar ya. Nah, kita gunakan yang biasa, ya. Yang ini aja. Nah, nanti saya usahakan ini kita cari printer PCB itu supaya nanti langsung ya. Sudah ada di daerah Glodok itu sudah ada. Pernah saya lihat. Jadi dia langsung kayak sablon ya. Nah, kalau sablon kan dibalik. Kalau begini kamu buat sablon nanti ininya hasilnya kebalik. Jadi kalau kamu sablon itunya dibalik. Karena dia langsung ke sablonan itu PCB. Nah, kalau kita tidak, ini kita balik dulu ke ini tetap kertas yang membalik ke PCB. Kalau sablon kan langsung dibalik ya. Seperti ini kalau sablon kamu buat, nah bisa seperti ini dia di screen-nya. Baru dikasih obatnya, kemudian ini yang ditempel, kemudian sinari matahari atau pakai ultraviolet, lalu disiram ke air, yang putihnya ini akan hilang. Nanti kalau yang hitamnya akan hilang, yang putihnya tetap. Waktu dicat, yang hitamnya yang kecat, yang putihnya tetap ke blok. Nah, itu harus dibalik seperti ini. Jadi nanti kalau kamu banyak macam-macam ya cara untuk membuat PCB itu. Langsung, nah, kalau kita menggunakan media kertas foto. Karena kita tidak punya print langsung. Kalau kita membuat pakai kita punya screen-nya untuk sablon. Tetapi terlalu lama. Nah, ini aja cepat. Kertas foto. Malah kertas biasa bisa, cuman agak sering gagal ya. Kertas foto kan ada semacam-macam lemnya dikit ya. Nah, ini yang satu ya. Nah, kemudian kamu akan buat 2 nanti. Cukup sampai 2 dulu. Ini percobaan satu-satu. Ini gambarnya itu adalah bukan gambar ini ya, bukan gambar satu-satu. Gambarnya adalah gambar 2. Atau ini kita sesuaikan aja ya. Nah, ini nggak apa-apa percobaannya ini satu-satu. Gambarnya kita tutup. Sesuaikan dengan gambar nanti. Ini gambarnya ya. Jadi gambarnya adalah menurut buku pedomannya gambar 1-2 ya. Gambar 1-2 ini yang pertama. Nah, kamu nanti akan membuat 2 saja. Gambar 1-2 yang minggu ini ya. Karena ada 2 nanti sama gambar 1-3. Ya. Gambar 1-2, gambar 1-3. Dibuat PCB-nya seperti ini tadi juga ya. Nah, ini kan sama dengan tadi, cuman ini 2. Tadi R di sini kan, ini Om sama. Di sini dioda kan, ini sama. Ini cuma lewat dikit, boleh aja. Langsung kabelnya gitu ya. Omanya lewat dikit. Kabel dengan ini kan bisa dekat-dekat ya. Jadi sama dengan yang tadi nih. Dibuat 2 kali. Nah, saya tampilkan lagi ininya ya. Bentar dulu. Nanti kalau mau kamu buat agak ini boleh. Tapi kalau tutup dulu. Kamu mau yang lebih ini juga boleh. Ini gambar yang kedua, saya buat halaman berikutnya aja ya. Gambarnya ini. Nanti boleh digunakan. Model yang tadi saja cukup sebenarnya.
Ini dua komponen tadi R dengan ampere udah. Tadi ini dioda diganti dengan R, ini kan sama saja. Cuman ini ada VL Pak. Nah ini kan VL itu kan kabel, ya. Bentar saya ini dulu. Karena dia kabel, nah ini yang aslinya saya ambil ya. Tinggal ditambahin aja sedikit. Nah ini dia. Ini screen-nya kelihatan ya. Nah ini ya, saya ambil. Nah ini. Yang tadi juga. Ini yang tadi juga kan. Ini yang tadi juga. Ini, cuman ininya bikin dua nanti. Ini dulu. Kalau lupa langsung solder aja bisa ya. Jadi bikin dua kali copy paste aja yang ini nanti. Nih. Nah, bikin sini satu. Nah, udah kan. Ini adalah ini untuk kabel titik 2 ini. Ini untuk sumber. Ini untuk dioda. Kalau tadi R ya kan. Ini untuk ampermeter, sudah. Yang ke sini untuk tadi dioda jadi R. Yang sini untuk kabel juga 2. Jadi sama saja ya. Cuman tambahin ini aja. Ditambahkan apa namanya komponen untuk kabel saja. Nah, karena sama dengan tadi jumlahnya. Tadi diodanya di bagian output, R-nya depan. Sekarang diodanya depan, R-nya di bagian output. Ya. Nah ini. Ini kalau dia kita pakai media cetak dulu, baru kita apakah namanya print, baru dipindahkan. Kalau kita cetak langsung atau dengan untuk sablon, ya ini sama dengan tadi, ini kita balik. Mari kita balik. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah, ini dia, ini udah kebalik. Inputnya menjadi output, outputnya menjadi input. Nah, ini ya. Nah, ini yang di bawah ini kita gunakan untuk kalau kita mau pakai screen sablon supaya lebih dijamin. Kalau ini kan kadang-kadang kalau kurang panas atau ininya agak ada minyak-minyak dikit, ya itu dia ngelotok ya. Kalau pakai ini kertas atau kertas foto atau kertas biasa. Nah kalau di sablon kan langsung cat. Nah kalau sablon seperti ini dia dibalik. Atau kamu punya printer yang langsung bisa ngeprint ke PCB. Nah gunakan ini harus dibalik ya. Kalau enggak nanti terpaksa kita tanpa disolder jadinya. PCB-nya langsung disolder di itunya. Jadi kebalik nanti komponennya. Ukurnya akan repot. Nah, kalau ini kan balik, bagian atasnya tidak ada jaringan, bagian bawahnya jaringan. Jadi waktu kita memasang lebih enak. Ini dia harus kita balik. Ya, untuk pemakaian. Nah, ini juga sama. Dibuatkan juga ininya. Simulasinya. Ya, dua-duanya simulasinya dibuatkan. Ya. Jadi simulasi dibuatkan. Jadi ada dua simulasi, ada dua apa namanya untuk rangkaian apa namanya desain untuk PCB rangkaian. Nah, nanti kamu kirimkan ke ini apa namanya ke Google Classroom di bagian tugas pertama. Nanti saya belum saya tulis ya. Nah di Google Classroom juga belum pada masuk. Nanti harus masuk dulu ya biar kelihatan anggotanya belum ada nih. Praktikum dasar IPK kelas malam ya belum ada. Materi udah ada di situ ya materi. Nanti kalau untuk Eagle program Eagle nanti akan saya ini kan. Nanti akan saya kirim juga ke Google Classroom. Ya. Nah, itu untuk materi kita pertemuan yang pertama ini. Nah, tolong dikerjakan. Bagi yang sudah selesai, waktunya seminggu saya kasih ya, bukan sehari. Jadi, sebelum pertemuan Jumat besok, sudah selesai gitu ya. 2 buah. Baik, Pak. Tadi sama, apa namanya, simulasinya. Simulasi dikirimkan filenya ya.
Kalau ini sama dikirimkan filenya juga kalau kamu pakai gambar jadi file gambar ya. Nah, itu. Nanti simulasinya akan kita coba, nanti akan kalian screen ya, share screen masing-masing nanti. Tidak perlu dua-duanya, salah satu saja nanti ya. Di share gambar untuk desain PCB-nya, kemudian kalian share juga nanti simulasinya. Dicoba dengan beberapa data saja. Gantian nanti ya, kita gantian. Nah, baru kita akan masuk ke percobaan yang berikutnya. Ya. Nanti kalau semuanya sudah kekumpul, nanti baru kita di akhir semester nanti kita ke laboratorium untuk mencoba yang sesungguhnya. Ya. Simulasi kan masih belum megang komponennya kita. Nanti akan kita coba dengan bergantian, tidak satu kelas seperti sekarang ya, maka kita akan bergantian. Nah itu untuk ini dulu minggu ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, mic-nya di ini dulu kan, nyalakan ya. Ini si Krisno sama Yusuf ini videonya dikeluarkan ya, jangan ditutup. Nanti anggap tidak hadir ya. Jadi semuanya hadir ya, hari ini semuanya hadir. Tolong diambil ya, bagi yang baru datang, itu sudah saya kirimkan lewat, kamu kan bisa masuk sini kan lewat itu tadi. Apa namanya, WA jurusan ya, jurusan elektro ya. Di situ saya kirimkan tadi link Google Classroom dan link untuk Zoom ya. Kalau Zoom tiap minggu akan berganti, teman. Kalau Google Classroom sekali kamu masuk, sudah terdaftar di ininya ya. Nah, makanya namanya jangan nama yang aneh-aneh di emailnya ya. Nama kamu sesungguhnya. Kalau di sini kan Bita Lestari name, kalau itu kan dia email, berdasarkan email ya, masuk. Nah, itu akan dipakai nanti sampai ujian akhir. Begitu juga untuk kuliah-kuliah yang lain ya. Ini rata-rata dosen menggunakan itu karena kemarin memang diitukan ya. Nah, nanti saya kirim video yang ini juga, kalau yang tadi kamu belum bisa yang ini tadi, umpamanya gimana contoh yang apa namanya PCB tadi, ini videonya akan saya kirimkan. Ya, videonya akan saya kirimkan ke Google Classroom juga ya. Tinggal diambil nanti. Nanti akan saya kirimkan ininya ya. Kirimkan. Jadi nggak usah khawatir kalau masih ragu ya. Ini contohnya ini. Ini yang di bawah kalau, nah ingat lagi, jangan dua-duanya dibuat yang kalau kamu menggunakan print kertas nanti atau kertas foto yang di atas ya. Nah, yang di bawah ini nanti adalah untuk kalau kamu mau nge-print langsung dari printer ke PCB atau kamu mau menggunakan sablon, screen sablon ya. Nah, ini yang di bawah, di balik. Nah, kalau balik gini kita pakai software emang. Kalau dengan Word itu susah. Ya. Jadi program gambar yang bisa dia balik-balik gambar, mirror segala macam ya seperti itu. Nah, ini tolong dikerjakan nanti ya. Nanti kalau mudah-mudahan hari ini malam ini saya kirimkan videonya itu kalau bagi belum ini. Materinya sudah ada di Google Classroom. Ya, materinya sudah ada. Nah, itu saja dulu untuk pertemuan kita. Kalau masih ada pertanyaan silakan ya. Nyalakan mic-nya. Kita sedikit ya. Enggak apa-apa, nyalakan mic-nya langsung. Linknya di WA grup ya, Pak? Iya, di WA grup jurusan. WA jurusan elektro ya. Nah, kalau ada yang belum masuk, situ masuk dulu. Linknya belum masuk ya, Pak ya? Hah? Linknya belum masuk. Linknya udah dimasukin tadi. Kalau enggak nanti scroll. Nanti saya kirim lagi. Coba ntar share lagi, Pak. Nanti saya share lagi ya. Ya, Pak, di-share lagi aja, Pak. Lagi. Di situ ada dua. Ini Zoom ini dari mana kamu dapatnya? Di portal, Pak. Di portal, Pak. Saya di portal. Di portal. Portal? Iya, di portal. Siapa yang ngirim ke portal? Ini kan
Oh, Zoom ini bukan Zoom portal ini. Tapi di portal ada, Pak. Oh, ada ditulis di portal ya? Iya, Iya. makanya dari portal, makanya nggak ada Google Classroom tadi. Saya lihat. Oh, di portal dia. Nanti saya kirim lagi. Ya. Iya. Yang ininya saya kirim link ininya sekalian. Kalau Zoom ya setiap pertemuan berbeda linknya ya. Makanya tiap ini nanti akan saya kirimkan sebelumnya. Karena kita di grup jurusan ya kan banyak, makanya saya beberapa saat sebelumnya aja dikirim. Kalau dikirim jauh hari nanti terlalu ke atas scrollnya kan, jauh kalian nggak tahu nanti. Tapi kalau Google Classroom cukup sekali, nah dia udah kesimpan ya. Kalau Zoom kan kalau kita putus dia akan minta ini yang lain ya, karena waktunya ini kan umpamanya kelas ini saya ini sampai 1,5 jam, ya kan? Jadi setelah 1,5 jam dia akan putus. Atau kalau yang 3 SKS 2,5 jam. Jadi dia minta link baru nanti. Nah, nanti saya kirim lagi, lihat di WA jurusan ya. Kemudian setelah di WA jurusan langsung masuk. Karena yang saya lihat belum ada ya yang ini praktikum yang kelas malam. Yang lainnya sudah ada. Tinggal yang kelas ini aja yang belum ya. Karena ini yang emang kelas terakhir ini. Untuk minggu ini kan. Nanti akan saya kirimkan. Coba saya lihat dulu ininya ya. Sebentar saya lihat dulu. Kalau ada saya ini aja sekalian ya. Sebentar saya. Nah, ini coba nanti lihat di WA ini ya. WA jurusan elektro. Nah, di situ udah ada ya. Coba kamu tes. Saya lihat masuk nggak yang kamu ininya. Coba di WA jurusan. Sudah saya share ya. Ya Pak, masuk Pak, masuk. Nah, coba di ini untuk ininya. Google Classroom-nya ya. Ya Pak. Saya lihat di Google Classroom-nya ya, kalau yang udah masuk. Coba ya, nanti saya cek. Nah, ini udah Krisno, udah Muhammad Khatib, Ambia ya, sama Taufik. Udah masuk ya. Nah, gitu ya, pokoknya diiniin masuk. Nah, kalian bisa lihat di situ untuk materinya ya, materi yang Word tadi ya, ada di situ. Ada di situ ya, dan masuk 4 orang ya. Nah, apa yang lain nggak apa-apa nanti nggak salah. Itu sudah ya dari 10 orang ya. Kita ini. Dari 10 orang ya. Yang hadir juga 7. Masih ada 3. Nah, tinggal dimasukkan. Sudah 5 orang, Agung tambahan ya. Tambah Agung. Jadi 1 orang lagi nih yang 2 orang lagi yang hari ini yang belum ya. Krisno, Agung,
Khatib, Anbiya, Taufik. Di sini kan 7 ya. Taufik udah. Mumu belum ya? Iya Pak, setelah ini Pak saya Pak. Ya, nanti tinggal dimasukin ya, tinggal diklik doang itu linknya ya. Iya Pak. Akan masuk ke itu. Nah, nanti tugasnya di situ dikumpul, kan belum saya buat tugasnya ya. Nanti akan saya buat tugas pertama pertemuan pertama ya. Nanti kumpulnya di situ. Kamu lewat file itu aja, filenya aja dikirim ya. Tapi jangan lupa kasih nama. Nah, itu yang untuk minggu pertama ini materinya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kita selesaikan aja ya, baru kita maghrib. Sampai selesai dulu ini. Maghrib, Pak. Kita selesaikan aja nih dulu. Tanggung, karena tinggal dikit lagi. Bagi yang ada pertanyaan lagi? Belum per kelompok ya, Pak? Belum, ini masih per kelompok, nanti waktu ini ke lab-nya. Oh, Masing ya, sekarang masing-masing. masing-masing ya, Pak? Ya, masing-masing dibuatnya. Nanti kalau yang di lab-nya kita per kelompok, karena alatnya nggak cukup kalau semua ini kan, dan akan lama. Nanti kelompoknya paling 2 orang ya, karena nggak boleh banyak-banyak. Dua Pak. orang Pak kelompoknya. Orang kita kan ada 10, berarti kan 5 kelompok. Tapi nggak 10 orangnya masuk, paling ya ada yang 6, ada yang ini ya, 4. 4 orang. Atau nanti 5, berarti yang satu kelompoknya ada 3, ada yang satu kelompok 2 gitu ya. Ya Pak. Tapi itu nanti masih ya. Sekarang masih tugas masing-masing dibuatnya. Silakan boleh kerjasama, nggak masalah, kerjasama nggak boleh, nggak apa-apa ya. Yang masalah jangan hanya nyontek, ya. Kenapa begini? Belajar, jangan hanya nyontek, copy paste nggak ada gunanya. Kamu tujuannya, ya kalau saya mau cepat kan kita seperti ini lagi kita gunakan. Bridge circuit dulu seperti pengukuran besaran listrik kan, tinggal colok-colokin di situ aja. Ini kamu harus tahu. Nah caranya ya. Kita orang elektro itu yang dasar-dasar itu nggak boleh nggak tahu. Kalau mau cepat ya kita gunakan aja yang rangkaian yang sudah ada. Tapi bukan itu tujuannya. Ya, jadi kerjakan dulu. Salah nggak masalah. Ya, nanti diperbaiki. Nanti baru kalau udah tahu salahnya kamu akan bisa sendiri. Kalau hanya ngambil punya orang belum tentu kamu bisa, ya. Kerjakan sendiri. Dengan ya kamu bisanya apa? Gunakan yang apa? Kecuali nanti yang kita gunakan udah kaki IC ya, itu harus kita belajar sama-sama. Itu banyak juga sebenarnya dari multisim juga, cuman panjang untuk konversinya itu kan di multisim itu ada multiboard ya. Cuman untuk mengubahnya itu agak panjang, lebih mudah kita menggunakan Eagle, lebih sederhana. Hasilnya ya hampir sama. Kita edit juga sedikit ya. Kadang-kadang dia terlalu kecil itunya ya. Nanti kalau di hitching hilang dia sama ferrocorit kan. Jadi akan kita tambahkan dikit. Oh garisnya terlalu halus gitu kan. Nanti agak tembalin dikit. Nah itu aja. Nah itu ya. Yang pertemuan minggu pertama kita. Yang absennya masih saya ambil dari sini dulu. Belum bisa dibuka karena di portalnya saya belum bisa upload data materi. Nanti walaupun kalau webnya sudah ini, kamu di web itu hanya cukup absen doang ya, hadir gitu doang ya, karena dia itu untuk otomatis ya, bukan dosen masukin otomatis. Cuman materi ambilnya di Google Drive saja, di Google Classroom saja. Nggak usah di portal itu lelet kadang-kadang kan. Kalau Google itu nggak ada masalah sampai sekarang. Nah itu tetap walaupun saya harus upload juga di portal karena kalau saya nggak upload, kamu nggak bisa absen. Nah itu dia sistemnya seperti itu. Nah sekarang saya belum bisa upload data, materi, kemudian link yang dari YouTube atau dari Zoom gitu kan, belum bisa. Sehingga kalian belum bisa absen. Nah portalnya belum bisa upload data, jadi mahasiswa tidak bisa absen. Nah itu dia ya. Kalau bisa nanti saya kasih tahu. Nanti di portal juga ada pengumuman tuh biasanya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah yang ini nih, kalian yang semester agak atas ya, ini bukan anak baru, itu sudah semuanya dapat kuota itu internet. Sudah dapat Saya belum Pak. Belum Pak, belum. Nah itunya Belum, diisi Pak. Saya belum Pak. portal nanti. Biodata kamu diisi yang lengkap, terutama KTP, nomor KTP ya, nomor NIK,
KK itu, ini KTP sama NIK, sama nomor telepon dan alamat lengkap itu ya. Nah, itu diisi itu kalau sebenarnya isi semua, tapi itu minimal itu harus. Kemudian setelah kamu isi, kamu laporkan ke tata usaha, Pak saya udah ngisi itu, dapatnya nggak langsung ya, nanti untuk bulan ini, bulan depan dapatnya. Kalau kamu telat lagi, bulan depannya lagi ya, karena dia kalau udah keluar, kita susulkan data, nggak bisa, nunggu sebulan lagi. Itu dari pemerintahnya begitu ya. Itu kuotanya ini, kalau dengan kuota itu, Zoom ini bisa dipakai untuk itu. Ada beberapa nanti ya, tidak semua. WA katanya juga bisa dipakai untuk itu. Nah, sehingga kalian tidak menggunakan kuota sendiri. Karena nanti umpamanya kuliahnya agak banyak kan, nah, itu berapa itu? Sehari kan, seminggu. Katakan 6 mata kuliah saja kan, berarti kan 6 berapa jam kalian Zoom, kalau yang pakai Zoom ya kebanyakan ya. Nah, kita akan karena ini Zoom kita milik sendiri ya, jadi kita tiap minggu pakai Zoom ini. Tidak perlu kita yang kampus, kalau yang kampus kan wajib hanya 4 kali. Soalnya kalau pakai video saja takutnya ya bertanya susah kan, nunggu dulu, minggu depan ketemunya. Nah, kalau sekarang kan bisa langsung tanya. Jadi kita tetap pakai Zoom untuk pertemuan selagi kita menggunakan e-learning ya, tetap pakai Zoom. Kita bisa, kalau ada masalah juga tinggal kalian hubungin di WA grup itunya ya, tinggal kita kapan tambahannya. Jadi waktu kamu kosong, waktu saya juga kosong, kita cari ya. Di luar jam itu kalau ada yang perlu ditanyakan di luar jam perkuliahan, silakan. Kita bikinkan Zoom-nya nanti jadwalnya. Ya. Jadi tidak terlalu kaku. Ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Nah, ini bagi yang hadir, kalau boleh bertanya ya. Ada 3 orang lagi teman kamu nih. Ini saya ini aja ya. Saya sebutkan. Dan ya Pak absen. Absen. Ini Agung ada ya? Agung ada. Hadir. Kemudian si Nurkolis nggak ada ya. Nah, ini tolong bilangin. Taufik ada ya? Taufik Setiarso? Taufik Setiarso ada? Ada tuh Pak, ada. Ya. Ada tuh Pak. Si Bukhari nggak ada ya? Boring nggak ada Pak. Krisno ada. Yusuf Muntasir ada ya? Ambia Rizky ada. Mumu Ahmad ada tadi ya? Katib ada ya? Ada Pak, ada. Boris nggak ada. Ada 3 orang yang nggak hadir. Nurkolis, Bukhari, sama Muhammad Boris. Nah, ini masih manual kita inputkan ininya. Daftar hadirnya nanti, bukan sekarang belum bisa. Ya. Nah, silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Kalau enggak, kita tutup karena ada maghrib ya. Jadi kita minggu depan kita lanjutkan lagi. Kalau untuk SKS-nya udah lebih kita, tetapi praktek itu dia bukan 50 menit ya. Prakteknya itu bukan 50 menit. Kalau dalam hitungan SKS kuliah udah lebih, tapi kita praktek harus lebih ya. Dia sama dengan 2 SKS-nya teori praktek itu. 1 SKS praktek sama dengan 2 lebih sebenarnya dari 2 SKS-nya teori. Malah kalau di lab itu 3 SKS-nya teori itu. Nah, silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ya kita cukupkan sampai di sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan waktu yang sama ya. Kasih tahu temannya yang belum itu tadi, yang 3 orang lagi ya kalau yang itu. Ya Pak. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.